my way back to you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Salsabila di video tutorial pembuatan alat peraga koper baru. Nah, bagi teman-teman nih yang sudah menyaksikan atau sudah menonton video saya yang part 6, pasti teman-teman tahu kalau alat peraga koper baru sudah jadi karena sudah diberi finishing. Nah, kalau seandainya teman-teman yang nonton di video part 6 itu kelihatan alat peraga koper barunya itu seperti kayak tulisannya kebalik, terus kayak ya pokoknya kayak kebalik itu karena saya menggunakan kamera depan. Nah, sekarang saya menggunakan kamera belakang. Dan ini tampilannya ya teman-teman. Nah, untuk video yang ketujuh ini saya akan menjelaskan cara kerja atau cara penggunaan dari alat peraga koper baru. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan cara kerja atau cara penggunaan dari alat peraga koper baru ini, saya ingin memperlihatkan isi atau komponen apa saja yang ada di dalam koper baru ini, alat peraga koper baru. Yuk teman-teman, kita lihat. Mari kita buka alat peraga koper barunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus membuka ikatan talinya ya. Di sini gunanya tali agar kotaknya ini tidak mudah terbuka ya teman-teman. Di sini saya menggunakan ikatan pita. Teman-teman bebas mau ngikatnya pakai gaya apa atau pakai apa aja, pokoknya bebas. Di sini saya menggunakan ikatan pita. Tinggal buka saja ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah isi dari alat peraga koper baru. Dimana di sini saya menuliskan keterangan isi dari koper baru ini apa saja. Di sini saya menuliskan ada kotak tanya jawab, terus ada kotak bangun ruang, terus juga ada kotak soal. Nah selain itu saya juga menuliskan cara kerja dari alat peraga koper baru ini. Dimana di sini ada 4 poin yang nantinya akan saya jelaskan poin per poinnya ya teman-teman. Nah sekarang waktunya saya untuk mengeluarkan 3 isi dari alat peraga koper baru ini. Nah saya akan mengeluarkan satu persatu ya teman-teman. Di sini yang pertama ada kotak tanya jawab. Nah sebenarnya di video saya yang part 5 itu saya sudah menjelaskan secara detail kotak tanya jawab ini ya teman-teman. Tapi di video yang sekarang saya akan menjelaskan kembali kotak tanya jawabnya ini secara detail. Di sini ada 2 tempat, di mana tempat yang pertama ini adalah tempat untuk menaruh kartu-kartu soalnya atau kartu-kartu pertanyaannya. Dan di tempat yang kedua ini adalah tempat untuk menaruh jawabannya, di mana jawabannya ini dalam bentuk bangun ruang. Ini adalah isi yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk isi kedua dari alat peraga koper baru ini. Ada kotak bangun ruang. Nah di sini saya menggunakan 4 jenis bangun ruang yang terdiri dari kubus, ada balok, tabung, dan juga ada bola. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya menggunakan 4 jenis bangun ruang saja. Kayak kerucut, prisma, limas itu kenapa nggak dimasuki? Karena alat peraga koper baru yang saya buat ini saya tujukan untuk anak kelas 1 SD, di mana anak kelas 1 SD ada materi di tema 2, subtema 3 tentang bangun ruang. Di situ hanya menjelaskan 4 bangun ruang yang tadi saya sebutkan saja ya teman-teman.
Nah, jadi saya menggunakan 4 bangun ruang saja. Oke teman-teman, yang terakhir isi dari alat peraga koper baru ini ada kotak soal. Kita buka ya teman-teman. Nah, di kotak soal ini isinya ada kartu-kartu soal. Di sini saya buat 15 kartu soal. Nah, untuk soal-soalnya ini ada yang dalam bentuk gambar dan juga ada yang dalam bentuk tulisan. Nah, teman-teman, untuk soal-soalnya ini saya mengambil sumber langsung dari buku tematiknya ya teman-teman, buku yang digunakan anak kelas 1 SD, yaitu buku tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ketiga, agar alat peraga koper baru ini sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini adalah isi dari alat peraga koper baru. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan saya sudah memperlihatkan semua isi dari alat peraga koper baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari alat peraga koper baru ini ya. Yuk simak video saya. Nah, pertama-tama kita buka alat peraga koper barunya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan, di sini saya sudah menulis cara kerja dari alat peraga koper baru ini. Jadi teman-teman tinggal ngikutin alurnya saja atau instruksi yang ada di kotaknya. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja poin yang pertama ya teman-teman. Poin pertama itu keluarkan semua isi koper baru yang terdiri dari kotak tanya jawab, kotak bangun ruang, dan kotak soal. Jadi ketiga isi dari alat peraga koper baru ini kita keluarkan semua ya, agar lebih mudah gitu, agar kayak nggak ribet gitu, nggak ribet. Jadi kita keluarkan semua kotak bangun ruang dan kotak soal. Nah, selanjutnya ya teman-teman, untuk cara kerja poin yang kedua itu ambil kotak tanya jawab, lalu letakkan di posisi yang paling nyaman, bisa digantung di dinding atau bisa diletakkan di atas meja. Saya taruh di bawah dulu kotaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari cara kerja poin yang kedua. Jadi di sini di kotak tanya jawabnya saya sudah membuat tempat untuk kalau seandainya di dindingnya itu ada paku, jadinya bisa tinggal digantung. Jadinya ada paku di dinding, udah tinggal gantung aja, ini bisa. Atau kalau nggak paku ada cantolan atau ada gantungannya juga bisa, kan? Nah, tapi karena di rumah saya, di dinding saya yang ada di sekitar saya ini tidak ada paku, jadi saya tidak bisa menggantungnya di dinding. Nah, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini saya sudah membuat penyangganya. Jadi ini bisa diletakkan di atas meja. Nah, kalau di sini kan saya menggunakan kursi ya. Jadi ini saya bisa tinggal taruh di atas kursi kayak gini nih. Dia bisa berdiri tegak kan, tidak jatuh. Nah, jadi ini cara kerja yang kedua ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja yang ketiga. Nah, untuk cara kerja yang ketiga itu letakkan kartu soal yang sudah disediakan di kotak soal pada tempat pertanyaan yang ada di kotak tanya jawabnya ini. Oke, saya akan menjelaskan caranya. Ini ada kotak soal. Nah, di dalam kotak soal ini ada kartu soalnya. Jadi
Jadi caranya kita ambil satu kartu soal, lalu kita letakkan ke tempat pertanyaan yang ada di kotak tanya jawab ini ya, di sini ya. Jadi tinggal kita masukin saja, kayak gini. Ya kan gampang kan, tinggal masukin saja, udah deh. Nah, dan yang terakhir, cara kerja yang keempat itu peserta didik bisa menjawab soal yang diberikan dengan mengambil bentuk bangun ruang yang sudah disediakan di kotak bangun ruang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, jadi nanti kayak peserta didik yang kita tanyakan itu menjawab soalnya itu dengan mengambil bangun ruang yang ada di kotak bangun ruang ini. Contohnya kayak tadi kan saya sudah meletakkan kartu soalnya ya. Di sini ada gambar Rubik. Nah, jadi nanti peserta didiknya ini harus menebak atau harus menjawab. Nah, bentuk dari benda Rubik ini bentuknya adalah apa? Bangun ruang apa? Nah, jawabnya dengan mengambil salah satu bangun ruang yang ada di kotak bangun ruang lalu diletakkan di tempat jawabnya. Nah, kan benda Rubik ini bentuknya kubus. Jadi diambil bangun ruang kubusnya lalu diletakkan di tempat jawabnya. Nah, seperti itu ya teman-teman cara kerja dari alat peraga koper baru ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah alat peraga koper barunya sudah jadi. Terus juga saya sudah menjelaskan cara kerja dari alat peraga koper barunya. Dan insya Allah saya akan mempraktekkannya langsung ke anak SD. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya saya mempraktekkannya langsung ke anak SD, bisa simak video saya selanjutnya ya, minggu depan video ke-8, video terakhir. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune terus di YouTube saya untuk video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.